apa aja sih globalisasi atau gejala apa aja sih yang ada di Indonesia yang menunjukkan kita itu udah tergabung dalam masyarakat dunia atau globalisasi itu udah ada loh di Indonesia. Yang pertama di bidang iptek. Nah, di bidang iptek ini terjadinya globalisasi. Kenapa? Karena nih, ya kan, pengembangan iptek di Indonesia yang melibatkan negara-negara lain. Itulah salah satu contoh dari perkembangan iptek. Kenapa Indonesia itu termasuk negara global gitu. Terus yang kedua, tadi sama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, globalisasi antara produksi, pembiayaan, tenaga kerja, perdagangan. Sama kayak tadi yang penjelasan di awal, kayak pasar dan biaya produksi. Pasarnya itu di Eropa, tapi produksinya, tenaga kerjanya itu di sini gitu, di Indonesia atau di Vietnam, negara-negara ASEAN gitu. Kenapa? Karena tenaga kerja kita lebih murah dibandingkan tenaga kerja yang ada di Eropa sana. Makanya sekelas Adidas, sekelas sepatu Adidas, Nike itu pabriknya itu ada di Indonesia gitu. Terus pada bidang politik, teknologi informasi berbagai media komunikasi seperti kayak demokrasi, role model demokrasi di bidang politik itu apa? Kalau kalian suka nonton berita, sebenarnya Indonesia saat ini itu kita masih meraba-raba kira-kira demokrasi seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Seperti role model mana sih yang kita inginkan kayak gitu. Atau misalkan bidang politik lagi, misalkan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika, itu secara nggak langsung memberikan dampak ke bidang politik di kita. Atau contoh lain kayak bidang politik juga bisa jadi ke negara ASEAN. Ya kan, ASEAN itu kan apa? Bidang politik gitu, kerjasama bilateral antar negara kayak gitu. Terus dalam bidang budaya, ini kayak tadi ya, kontak lintas budaya, berkembangnya K-pop, terus drama, terus apalagi Cina, drama-drama Cina, drama-drama Thailand gitu. Nah itu juga jatuhnya ke lintas budaya. Atau beasiswa juga, beasiswa budaya. Nah kalau bidang agama ini lebih ke toleransi. Kita bisa belajar toleransi dari beberapa negara yang lainnya atau sebaliknya, ya kan? Kalau kalian baca di berita, beberapa berita negara luar, itu mereka sangat mengapresiasi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu beragam banyak budaya, suku, ras, agama, tapi bisa saling menghargai, saling toleransi dan bisa hidup berdampingan gitu. Itu bidang agama. Bidang agama tuh, kalau dalam bidang agama, kalau aku baca beritanya, Indonesia itu menjadi role model utama para negara-negara tetangga gitu. Kenapa sih Indonesia itu meskipun banyak budaya, meskipun banyak agama, meskipun banyak ras, tapi bisa bersatu gitu. Nah itu dalam bidang agama. Nah, apa aja sih yang bisa menjadi tantangan dengan globalisasi ini? Nah, baca deh kalian. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak hanya berkaitan dengan budaya, tetapi juga dimensi sosial politik, ekonomi masyarakat, sehingga proses globalisasi informasi membawa dampak yang sangat kompleks. Kalau kalian suka nonton berita, itu kemarin kalau nggak salah berita tentang siapa ya namanya lupa. Oh, Veronica Komang, ya kan, yang dia dapat beasiswa di Australia tapi menjual negaranya sendiri. Kalau misalkan versi berita yang aku baca ya, aku nggak tahu versi yang benar yang mana gitu. Nah ini kan sebenarnya di sini tidak hanya berkaitan dengan budaya, tapi berkaitan juga dengan sosial, politik, ekonomi. Makanya Freeport sampai saat ini kan Papua masih isu hangat konflik yang ada di Indonesia. Karena mungkin ada beberapa masyarakat yang ada beberapa artikel yang bilang bahwa Australia itu masih mengincar Papua untuk merdeka gitu. Jadi jangan sampai, dan sedangkan pihak Indonesia kita
sangat memegang erat Papua biar jangan lepas gitu. Di pihak Australia ingin melepaskan Papua dari Indonesia karena kekayaan yang dimiliki Papua itu sangat banyak, terutama freeport-nya yang masih menjadi inceran utama. Oke, kita next ya. Terus yang kedua, informasi bagi masyarakat Indonesia itu dimulai dari Kak, putus-putus. krisis. Woi, putus-putus. Dulu sampai sinyalnya stabil lagi. Udah belum? Udah belum? Udah, Kak. Udah. Kita nungguin sinyalnya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maafkan eksis ya adik-adik. Oke, salah satu dampak globalisasi informasi bagi bangsa Indonesia dimulai dari jadi krisis multidimensi. Maksudnya apa? Krisis moneter itu hanya fokus ekonomi, ya kan? Tapi berkembang menjadi segi pembangunan gitu loh. Nah, akhirnya berdampak ke beberapa bidang. Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia mengalami 4 kali pergantian pemerintahan. Berarti ini dari orde lama, orde baru, reformasi, gitu kan? Tidak hanya di era reformasi muncul berbagai macam kerusakan dan pemberontakan arah separatisme. Separatisme misahan diri, itu separatisme. Ya kan? Makanya sih isu separatisme dimulai dengan lepasnya provinsi Timur Timur menjadi negara merdeka, kemudian Aceh, Papua yang masih bergejolak menuntut kemerdekaan. Adapun maka Aceh, Papua, ya kan yang tadi kita ceritain di awal, Aceh saat ini katanya makanya Aceh itu kan daerah istimewa Aceh. Aceh itu punya peraturan yang nggak bisa Indonesia otak-atik gitu. Jadi dia punya partai sendiri. Ada beberapa partai Aceh sendiri, ada aturannya sendiri kalau untuk di Aceh. Papua pun gitu. Kan karena ketua adatnya masih untuk adatnya masih kuat. Gitu. Daerah antara lain kasus Sambas, Palu, dan Ambon. Ini isu SARA. Gitu. Kalau tadi Aceh, Papua, Timur Timur itu lebih ke isu separatisme, kalau Sambas, Palu, sama Ambon dia lebih melibatkan kasus SARA. Gitu. Terus yang terakhir, kemajuan teknologi informasi telah menjadikan jarak spasial semakin menyempit dan jarak waktu semakin pendek. Ini kayak tadi perubahan konsep ruang dan waktu. Akibatnya jarak waktu semakin memendek. Akibatnya bagi bangsa Indonesia yang berorientasi pada negara-negara maju dalam waktu relatif singkat dapat beradaptasi terutama di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kita lebih gampang untuk menjadikan negara-negara maju itu gitu. Kayak misalkan MTK-nya keren banget. Jadi kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran yang Jeremy peroleh di gimana bisa MTK itu semenyenangkan itu kayak gitu kan, sehebat itu. Padahal kan di satu sisi banyak orang-orang yang anti namanya matematika, tapi seorang Jeremy mengubah image tersebut kayak gitu-gitu. Nah itulah yang kita lebih terbuka tadi, open minded kan, dengan adanya. Jadi kita nggak hanya terfokus di Indonesia, dan Indonesia. Kita bahkan bisa menguasai dunia untuk dalam bidang terkait dengan globalisasi kayak gitu. Intinya kayak gitu dah. Sampai sini ada pertanyaan?
Dah, kita next terakhir. Westernisasi. Apa itu western? Hati-hati banget. Kenapa aku bilang hati-hati? Karena nggak kemarin sih, tahun lalu, itu ada anak. Westernisasi, coba deh kasih contoh westernisasi itu apa? K-pop kah? Oh my God. Itu salah besar ya deh. Westernisasi. Western, berarti west ya kan? West itu apa? Berarti apa? Barat. Balik lagi, K-pop itu di mana? K-pop itu apa? Asia kan? Nah, apakah dia K-pop? Western itu K-pop? Bukan. Ya kan? Westernisasi contohnya apa? Contohnya junk food. Junk food itu western. Ya kan? Westernisasi itu kebarat-baratan. Menjadikan negara barat sebagai role model utama dalam segala berperilaku. Salah satunya LGBT menurut aku. LGBT itu lebih ke western. Itu budaya barat. Kayaknya semua negara Asia masih agak anti gitu. Anti buat LGBT. Coba kalau kalian baca beritanya aja kan, beberapa negara sih yang udah bukan menghalalkan ya bahasanya apa? Mengizinkan pernikahan LGBT itu. Kalau nggak salah negara Eropa semua. Eropa pun aja beberapa doang, ya kan? Hampir negara Asia itu masih no untuk LGBT. Untuk nikah ya, nikah yang sesama jenis gitu, kayak masih sensitif, masih hal tabu untuk di Indonesia konteksnya. Mungkin kalau mungkin kalau ada beberapa LGBT yang show up dirinya dia itu udah biasa. Tapi kalau sampai menghalalkan pernikahan sejenis itu enggak. Indonesia masih belum. Dan negara Asia setahu aku juga belum. Untuk Jepang, Korea, Singapura itu kayaknya belum untuk menerima adanya LGBT. Nah, LGBT itu lebih ke western. Itu junk food gitu. Itu berarti ke western.